إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا معاشر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله. Hari ini kita sudah berada di 19 Syawal 1446 Hijriah. Setelah sebulan penuh di bulan Ramadan berpuasa yang tujuannya adalah membentuk takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Para ulama biasa mendefinisikan singkat tetapi lengkap. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang bertakwa dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Rangkaian ayat ini menjelaskan 5 karakter orang bertakwa. Kita bisa bermuhasabah apakah 5 karakter ini ada dalam diri kita, sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan puasa Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfiru lijunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka,
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Yang pertama, gemar berinfak. Karakter pertama orang yang bertakwa adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Bulan Ramadan yang memiliki nama lain Syahrul Infak telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan beliau yang sangat dermawan menjadi jauh lebih dermawan pada bulan Ramadan. Infak dan sedekah yang telah terlatih di bulan Ramadan itu hendaknya menjadi karakter kita, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya atau miskin. Berinfak baik di tanggal muda maupun di tanggal tua, tentu besarnya disesuaikan dengan kemampuan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah mencontohkan gemar berinfak dalam segala kondisi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perang Tabuk, dan waktu itu kondisinya sangat parah, para sahabat berbondong-bondong untuk berinfak. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu datang membawa harta yang banyak. Beliau menginfakkan harta itu untuk jihad fisabilillah, yakni perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Aku menginfakkan separuh hartaku, dan untuk keluargaku masih ada separuh hartaku." Setelah itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan harta yang lebih banyak daripada infak Umar. "Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku." Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Umar yang awalnya ingin mengungguli amal Abu Bakar, saat itu tersadar, "Aku tidak pernah bisa mengungguli Abu Bakar." Selain Abu Bakar dan Umar, para sahabat lainnya juga berbondong-bondong untuk berinfak. Ada pula sahabat yang karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak segenggam kurma. Orang-orang munafik mengejek, Allah tidak membutuhkan infak yang sangat sedikit seperti itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memuji sahabat yang infak meskipun segenggam kurma, karena kemampuannya memang hanya sebesar itu. Dan tidak ada ceritanya Umar jatuh miskin setelah menginfakkan separuh hartanya. Juga tidak ada ceritanya Abu Bakar jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada justru kekayaan mereka di kemudian hari bertambah dan semakin berkah. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqah minal mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita miliki karakter orang bertakwa ini. Jangan menunggu kaya baru sedekah. Sedekahlah, insya Allah Allah akan menjadikan kita kaya. Yang kedua, menahan amarah. Karakter orang bertakwa yang kedua adalah menahan amarah, mampu mengelola emosi. Wal kazibinal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri, dan tidak mudah marah. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar,
hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Marah seringkali membuat orang hilang akal sehat. Kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak dan emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan amarah, dan hendaknya itu terus menjadi karakter kita. Secara medis, banyak penyakit yang muncul akibat dipicu oleh kemarahan, mulai dari darah tinggi, kolesterol hingga diabetes, sebab marah memicu hormon kortisol. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat itu yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Yang ketiga, memaafkan manusia. Karakter orang bertakwa yang ketiga adalah suka memaafkan, wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Tak hanya mampu menahan emosi, tak hanya mampu menahan amarah, orang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang, ia justru menambah kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'aufin illa izzan." Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Memaafkan juga membuat hati lapang, penuh kedamaian dan mudah bahagia. Sebaliknya, tidak memaafkan alias mendendam akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung dan stroke. Yang keempat, suka berbuat baik. Karakter keempat dari orang yang bertakwa adalah suka berbuat baik. Ia menjadi muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa muhsinin adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang mencela kita, kita tidak marah, justru memaafkannya dan menyambung silaturahmi dengannya. Ini adalah contoh muhsinin. Ada orang yang menyakiti kita, kita justru memaafkan dan menolongnya saat membutuhkan. Juga contoh dari muhsinin. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun, dan sudah seharusnya karakter itu kita teruskan sepanjang tahun, karena karakter itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, segera bertaubat. Karakter kelima dari orang yang bertakwa adalah segera ingat Allah dan bertaubat kepadanya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfiru lijunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa, setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat, ingat Allah, memohon ampun kepadanya, dan tidak mengulanginya lagi. Demikian karakter kelima dari orang bertakwa, sekaligus mengakhiri khutbah pertama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat kali ini termasuk dalam 5 golongan yang dimaksud di atas. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.